Docker merupakan salah satu cara untuk memastikan satu proyek kita bisa berjalan dengan baik di berbagai macam environment. Jadi misalkan kita berada di lokal, kita lagi develop di lokal kita, atau misalkan nanti ketika kita udah push dan kita taruh di VM, atau kita taruh dimanapun, kurang lebih seharusnya satu proyek ini bisa berjalan dengan cara yang similar, cara yang reliable, dimanapun dia berada, mirip-mirip cara jalannya. Misalkan di sini saya memiliki dari aplikasi Golang. Kita lihat sini bahwa ini simple, cuma starting server dan dia return dari tulisan hello world. Dan di sini kita memiliki Docker file yang menggunakan Ubuntu sebagai base image. Dan di sini kita meminta agar kita menginstal seluruh hal yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Golang ini. Lalu nanti kita akan taruh aplikasi Golangnya di dalam yang disebut dengan kontainer. Kita akan bahas mengenai apa itu kontainer sebentar lagi. Tapi intinya adalah kita lihat bahwa satu Docker file ini itu sudah terdiri dari OS, operating system yang dibutuhkan untuk dari aplikasi ini berjalan. Lalu kita install apa yang dibutuhkan di aplikasi ini sampai akhirnya kita bisa membuatnya biar bisa bekerja dengan kita mengcopy dari aplikasi ke dalam apa yang disebut dengan kontainer alias operating system ini. Lalu kita build di dalam operating systemnya, dan nanti kita expose portnya. Jadi kurang lebih seperti ini misalkan kita buat diagramnya. Jadi kita punya aplikasi yang nantinya kita akan taruh dalam kontainer, dan jelas ini kontainer yang sama. Nah, dikarenakan aplikasi ini di dalam kontainer ini sudah terinstall apapun yang dibutuhkan oleh aplikasi kita, bisa jadi sini ada Nginx mungkin dan lain sebagainya. Intinya apapun yang dibutuhkan aplikasi kita untuk berjalan sudah terinstall di kontainer ini, dan kita tinggal copy paste kontainer yang sama di komputer lokal kita, lalu di VM, bisa jadi Kubernetes dan lain sebagainya. Satu kontainer yang sama harusnya dia secara reliable, dikarenakan memang secara defaultnya kita sudah menginstal OS yang dibutuhkan oleh aplikasi kita. Jadi dari nol banget udah ada, sampai apapun yang dibutuhkan kita install lagi, sehingga kita tinggal kopas aja kontainernya dan harus kita taruh dimanapun, mesin apapun itu harusnya dia berjalan kurang lebih reliable, kurang lebih sama persis bagaimana bentuk jalannya. Untuk menginstal atau cara untuk starting dari Docker itu sendiri kita tidak akan bahas di sini dikarenakan hopefully cukup straightforward, tapi misalnya teman-teman merasa membutuhkan bisa komen aja di bawah. Untuk cara membuat dari kontainer itu sendiri, kita menggunakan yang disebut dengan image. Jadi image ini intinya adalah apa-apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kontainer. Jadi bisa dibilang sebagai raw container. Dan di sini kita lihat bahwa misalkan kita ketik Docker Golang di Google, maka kita akan lihat ada official image-nya. Ya, dimana ini bisa jadi starting point kita untuk membuat image baru, sehingga nanti ketika kita membutuhkan untuk membuat kontainer, maka kita bisa menggunakan image ini, sehingga nanti kontainer kita akan berbasis dari awalnya dari image Golang ini. Ini hopefully lebih straightforward dibanding kita menggunakan Ubuntu, dan juga sebenarnya juga lebih di size-nya harusnya juga jauh lebih kecil, dikarenakan rata-rata misalnya kita lihat teks di sini, maka di sini akan ada compress size dari size dari image-nya itu sendiri defaultnya. Dan yang salah satu yang paling sering dipakai ada namanya Alpine. Kita mungkin akan gunakan Alpine aja di sini. Jadi kita cari aja untuk Alpine. Nah, sini kita lihat ada Alpine 3.20, dan kita mungkin akan gunakan ini aja untuk jadi base image kita untuk project kita. Dan basically sama kayak Ubuntu, bedanya adalah Alpine itu sudah jauh lebih kecil dibandingkan Ubuntu, tapi sama-sama basically sama-sama OS yang jadi tempat kita nanti akan menaruh aplikasi kita di dalamnya. Dikarenakan untuk sekarang kita akan lebih berfokus mengenai arsitektur dari Docker itu sendiri, yang memahami Docker itu sendiri. Jadi kita akan minta ChatGPT aja untuk buatin Docker filenya. Dan di sini saya akan copy yang ini. Ini kita lihat kita menggunakan Alpine 3.20. Kita copy aja. Dan sini ada namanya multi stage ya. Kita akan abaikan terlebih dahulu apa itu stage untuk pembelajaran kita kali ini. Oke, di sini saya sudah mengkopas dari Golangnya, dari Docker file Golangnya. Dan di sini ada beberapa hal yang GPT tidak tahu, yaitu adalah saya tidak membutuhkan dari
untuk tagnya harusnya bentuknya seperti ini, bukan seperti ini. Dan kita tidak memiliki go.sum untuk sekarang, kita hapus saja. Jadi kita cuma memiliki go.mode di sini yang baru saya initiate. Kita save, dan selanjutnya kita tinggal menjalankan docker build. Tapi sebelumnya pastikan dulu bahwa dockernya berjalan. Jadi salah satu caranya dengan docker ps. Dan misalkan seperti ini berarti dockernya berjalan. Dan kita bisa docker build min t belajar docker mungkin titik. Jadi min t ini adalah dari tag dari image yang akan kita bikin. Kita akan menjelaskan mungkin mengenai apa itu tag di lain waktu, tapi titik ini untuk memberitahukan bahwa kita ingin untuk membuild dari dockernya, alias mencari, tolong cari di current directory dari docker file sehingga kita akan build di situ. Dan sini kita akan lihat bahwa kita tengah menginstal, mendownload dari Alpine yang akan menjadi base image yang dari image yang akan kita bikin sekarang ini. Oke, di sini kita lihat kita sudah berhasil. Dan untuk melihat dari belajar docker ini, image belajar docker, kita bisa ketik docker images. Dan kita lihat sini bahwa ada satu image berupa belajar docker dengan ID ini. Nah, sekarang kita akan jalankan. Jadi ingat bahwa yang pertama adalah kita bikin docker file dulu. Lalu dia akan menjadi images ketika sudah di-build. Lalu kita akan menjalankan docker run min p 8080 8080 dikarenakan di sini kita ingat bahwa kita mengekspos dari port 8080. Di sini kita membutuhkan 8080 dan docker file juga kita expose 8080. Selanjutnya kita akan ketik di sini belajar docker. Dan sini kita lihat bahwa kita berhasil men-start dari servernya. Jadi kita lihat di sini kita berhasil menjalankan servernya di 8080 dan juga kita berhasil melihat bahwa misalkan ketika kita membuka browser dan membuka localhost 8080 kita akan melihat ada respons berupa hello world. So kurang lebih seperti itu Docker, kita telah berhasil membuat image berdasarkan dari aplikasi yang sudah ada dan Docker file yang sudah dibikin oleh ChatGPT, dan insya Allah kita akan membahas mengenai Docker lebih lanjut lagi di video-video selanjutnya.